Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada suasana hari ini kita dapat berjumpa kembali di ulas berita Giras. Ulas berita yang merupakan berita hangat yang kami sajikan kepada kawan-kawan Farkabdillah Channel dengan harapan semoga dengan ulas berita ini meningkatkan kecerdasan kita, semakin memperbanyak informasi, semakin banyak mengedukasi kita semuanya, sehingga kita sebagai insan yang senantiasa berusaha mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Dan kali ini di luar dugaan saya, Muhammadiyah melawan. Jadi Muhammadiyah kali ini melawan dalam kasus pencabutan penggergajian plang nama papan nama Muhammadiyah di Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Ini di luar dugaan. Saya mendapatkan hari ini sebuah press release tentang pernyataan dari pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang disampaikan oleh pengacaranya Mas Bohin, yakni sebagai tim pengacara pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang melakukan press release dalam kasus pengerusakan papan nama milik Muhammadiyah di Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, yang sekaligus didampingi oleh Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Kiai Haji Muhammad Sa'ad Ibrahim. Dalam acara press release ini, Mas Buhin sebagai pengacara PW Muhammadiyah memperlihatkan surat hibah. Ya, ada surat hibahnya. Walaupun terlihat sudah kelihatan kertasnya kekuning-kuningan yang menandakan juga ketuaan dari usia dari kertas itu. Dan harapan saya dengan disampaikannya press release itu kemudian akan mengklirkan suasana yang sempat memanas dan hingga kini masih belum ada titik temunya, sehingga ada jalan keluar. Dan surat hibah itu kalau tidak salah didapatkan oleh Muhammadiyah di tahun 1950-an. Ini cara cerdas yang selama ini dilakukan oleh Muhammadiyah, dan kali ini cerdas. Dan kali ini melakukan perlawanan yang tidak main-main. Dia akan menyeret siapapun dalam oknum-oknum dalam kasus itu ke pengadilan. Nah, baiknya kita ikuti bersama-sama penjelasan dari pengacara PW Muhammadiyah Jawa Timur yang disampaikan oleh Mas Buhin. Mudah-mudahan semua paham, sudah mengerti, sehingga arogansi, intoleran yang selama ini didengung-dengungkan oleh banyak orang terjawab keseluruhannya. Mari kita ikuti bersama-sama penjelasan tim pengacara pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang dipimpin oleh Mas Buhin. Mari kita ikuti. Rekan-rekan media semuanya, hari ini memang kita menggelar rilis dan hak jawab secara resmi mensikapi berita viral dan menasional terkait dengan pengerusakan papan nama milik Muhammadiyah yang merupakan simbol dakwah dan simbol kehormatan dakwah yang ada di kawasan wilayah hukum Celuring, Kabupaten Banyuwangi, yang dirusak oleh 10 orang lebih dan diduga mendapatkan pembiaran oleh pihak-pihak terkait. Pengerusakan itu tanpa ada perintah dari pengadilan, tanpa ada perintah dari kepolisian, tanpa ada perintah dari kejaksaan. Dan ini murni sebagai tindakan eigenrechting atau main hakim sendiri yang membawa konsekuensi hukum bagi mereka yang telah melakukan pengerusakan, yakni mereka terancam dalam hukuman
Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal penjara 5 tahun 6 bulan. Itulah kawan penjelasan detail yang disampaikan oleh Mas Muhin. Bentuk perlawanan Muhammadiyah yang nggak main-main dalam kasus penggergajian plang atau papan nama Muhammadiyah yang ada di Masjid Al-Hidayah, Tampo Celuring Banyuwangi. Hebatnya Muhammadiyah tidak ogah, tidak gagah-gagahan untuk segera lapor polisi. Tapi sikapnya dia mengatakan selama masih bisa dia diajak restorasi justice, artinya berdamai dengan meminta maaf, kemudian dia memasang kembali plang itu yang dicabutnya. Pihaknya menyatakan siap untuk restorasi justice, damai, dan tidak ada persoalan-persoalan lain. Sebagai organisasi yang dewasa, tentu Muhammadiyah punya track record yang cukup besar. Kita lihat beberapa para pemimpin mereka sejak tahun-tahun lama. Kita awal-awal Muhammadiyah, mereka tergolong orang-orang pimpinan, setelah Ki Ahmad Dahlan orang-orang yang sejuk, orang yang mau bergaul dengan siapapun saja dan memberikan kesan sebagai organisasi yang cendekia. Dia mengutamakan akhlak, mengutamakan intelektual, sehingga Muhammadiyah tidak gampang dibikin panas. Nggak gampang panas bro, Muhammadiyah bro. Ia menawarkan sikap tabayun kepada siapapun terhadap pengelaku penggergajian, oknum yang telah menghancurkan reputasinya Muhammadiyah, dengan menyatakan bahwa dia siap untuk restorasi justice. Muhammadiyah gunakan semuanya jalur-jalur yang baik, yang sejuk, damai, cendekiawan, dan restorasi justice adalah pilihan utamanya untuk menyelesaikan kasus ini. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Biasanya yang namanya organisasi yang punya kekuatan, Muhammadiyah dikabarkan punya kekuatan anggota 65 juta. Bukan tidak mustahil dia melakukan apapun. Dia akan mengerahkan para militernya yang berbaju doreng-doreng itu, kalau mereka menginginkan. Tapi dia sama sekali tidak pernah menggunakan cara-cara yang intoleran, cara-cara yang radikal. Justru banyak hari ini organisasi atau kelompok atau komunitas yang berusaha menunjukkan kekuatannya dengan kekuatan badan, kekuatan besarnya. Padahal NKRI tidak pernah mengajarkan seperti itu. NKRI selalu mengajarkan konstitusi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Itu pilihan kita sebagai manusia yang berada di NKRI. Apabila selama ini masih ada warga negara yang menggunakan kekuatan, paramiliter menggunakan kekuatan-kekuatan jumlah massa dengan menghentikan kegiatan pengajian, menghentikan kegiatan dakwah, merobohkan plang milik Muhammadiyah dan lain-lainnya. Itu sebenarnya bukan ajaran agama dan ajaran negara Republik Indonesia. Ajaran Republik Indonesia hari ini adalah mengutamakan, mengedepankan hukum. Kita jika berselisih, ada pengadilan yang akan menyelesaikan. Kita jika berselisih, ada pintu-pintu, tokoh-tokoh yang bisa dilalui untuk menyelesaikannya, untuk tabayun. Berhentilah kawan-kawan yang selama ini sebenarnya tidak toleran terhadap kelompok-kelompok lainnya, termasuk kali ini yang terjadi pada Muhammadiyah. Itu intoleran. Tidak pernah agama ataupun negara menganjurkan seperti ini. Seperti kita tahu bagaimana Ustaz Felix kemudian dihentikan pidatonya. Begitu juga yang namanya Bapak Alfian Tanjung, Ustadz Alfian Tanjung dihentikan. Begitu juga Ustadz Abu Somad dihentikan, dikacau. Ini yang aslinya intoleran.
dengan menggunakan atribut gagah-gagahan, menggunakan baret dengan gagah-gagahan. Dia berani menghentikan kegiatan-kegiatan dakwah, padahal mereka itu saudaranya sendiri. Ingat, negara ini dibangun dengan kesatuan dan persatuan. Artinya persaudaraan di atas segala-galanya. Tidak suka boleh di dalam negara ini. Tidak senang boleh di dalam negara ini. Tapi ketidaksenangan, ketidaksukaan, justifikasi, pengecapan stempel itu harus dibuktikan di pengadilan. Jangan gampang-gampang mengatakan radikal-radikal. Ini ciri khas orang-orang yang tidak cendekia. Jarang kita melihat, jarang kita mendengarkan perkataan-perkataan itu muncul di mulutnya orang-orang Muhammadiyah. Saya tidak membela Muhammadiyah. Tidak. Tapi setiap kata yang diucapkan oleh orang-orang Muhammadiyah lebih tertata dan lebih rapi. Dia menggunakan akal. Kapan mengatakan radikal? Kapan mengatakan intoleran? Sebab dia punya frame apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 45. Negara kita menganjurkan, mengajarkan apa yang radikal, apa yang intoleran. Tidak semua saudaranya sendiri yang Muslim dikatakan radikal. Yang Muslim dikatakan intoleran. Segampang itu hari ini radikal intoleran menjadi alat untuk pecah belah. Saya ingatkan lagi, banyak orang hari ini, banyak oknum hari ini, banyak kelompok hari ini yang menenteng, menjual perpecahan di antara kita hanya untuk mengisi pundi-pundi, hanya ingin lebih dekat dengan sebuah kekuasaan, hanya ingin diperhatikan dari kekuasaan, hanya ingin mendapatkan jabatan dari kekuasaan itu sendiri. Padahal cara-cara itu akan menginjak-injak saudaranya sendiri. Ingat, sekali lagi, mari kita tabayun, mari kita sadar diri. Bagi mereka-mereka yang hanya sekedar bisa mengatakan intoleran, radikal, pelajari apa yang namanya toleran, intoleran, apa yang dinamakan radikal, sehingga kita tidak akan terjebak pada perpecahan-perpecahan. Saya ingat lagi kemarin saya bikin video tentang Emmanuel Ebenezer. Emmanuel Ebenezer ini adalah Joko Mania, tim sukses utama Joko Mania. Dia mengatakan hari ini bahaya. Ideologi hanya bisa dikatakan cuma dengan intoleran dan radikal. Padahal mereka tidak pernah tahu apa yang namanya radikal, apa yang namanya intoleran. Hanya mereka ikut-ikutan. Dia menenteng perpecahan untuk mendapatkan keuangan pundi-pundi di kantongnya. Bahaya. Bahaya, bro. Itulah barangkali yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan lurus kepada kita. Semuanya on the track. Dalam rangka terciptanya negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesejukan kepada hati kita semuanya. Pikiran-pikiran kita. Mari belajar. Perpecahan ini diawali dari kita sendiri. Kalau kita hati-hati, insya Allah. Dari kita masing-masing hati-hati, insya Allah. Kita akan menjadi umat bangsa yang sejahtera. Demikianlah ulas berita hari ini. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Dan sekali lagi, Muhammadiyah melawan. Ini menunjukkan bahwa dia punya intelektualitas yang berkelas. Melawan dari sisi hukum. Berkelas, punya kelas. Tidak abal-abal. Tidak gunakan kekuatan-kekuatan. Tidak gunakan macam-macam yang tidak diatur dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkati kita dan mudah-mudahan kelak kemudian hari kita menjadi bangsa yang maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam Giras.